Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu husna ila syi'ta sahla. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kita yaitu Insya Allah hari ini Ustadz Taufik Rahman akan menyampaikan materi kita hari ini Ukudul Iman. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahaminya dan dimudahkan untuk mengikuti kajian ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada panutan kita baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti ajaran beliau sampai hingga akhir nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan tadarus seperti biasa yang diawali dari surat Ali Imran ayat 109. Tafadhol ibu-ibu untuk memulainya. Bapak udah datang Pak Bu Dewi ya? Oh, udah sedang masuk ya. Siapa dulu? Aku dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ilallahi turja'ul umur. Kuntum khairi ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang fasik. Minasyaitonirrajim. La yaqukum illa adza wa yuqatilukum wallukum al-adbara thumma la yansurun. Durima alaihimul illatu aynama tuqifu illa bihablin minallah. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Lalu mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian. Dan mereka mendapat nikmat dari Allah dan mengikuti kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar.
Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Tafadhol Bu Lita. Assalamualaikum Bu Leli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun yadluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Ayat 114, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Mau dimulai apa ini? Ya. Bu Leli? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ibu-ibu, Ustadz Taufik Rahman udah bersama kita akan menyampaikan kajian Ubudul Iman. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Ini maaf di kemarin itu sampai apa ya Bu ya? Ini Ustadz, yang lisan itu loh Ustadz. Sampai amalan-amalan lisan. Ya, amalan-amalan lisan. Berarti sekarang amalan-amalan badan ya? Ya. Ya baik. Belum sama sekali ya Bu ya kemarin ya? Belum. Lisan sampai 7 tuh berpuasa. Baik. Kedermawanan. Bukan yang puasa itu termasuk Bu Dewi? Oh iya. Bentar dulu. Amalan udah Ustadz, amalan badan udah. Sampai puasa, sampai 7. Sampai berpuasa. Sampai berpuasa ya wajib dan sunnah itu ya? Ya. Baik. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah kebaikan-kebaikan ya, dengan cara kita sedang atau akan menuntut ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ini menjadi investasi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan investasi yang saleh, yang baik, dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda alam, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa
istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang cabang-cabang iman ya. Dan masih dalam amalan-amalan badan. Dan kita lanjutkan bahwa amalan badan dari cabang-cabang keimanan adalah diantaranya haji dan umrah. Haji dan umrah ini termasuk dari cabang-cabang keimanan. Dan kita tahu bahwa haji itu sendiri adalah termasuk dari rukun Islam. Dan orang yang mengingkari tentang kewajiban haji, maka sepakat para ulama dengan kekafirannya. Seandainya mengingkari dengan kewajiban haji. Adapun orang-orang yang malas untuk berhaji, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, seandainya dia sudah memiliki biaya perbekalan, baik yang ada di dalam rumahnya berupa keluarga-keluarganya, ataupun nanti ketika dalam perjalanan dan ketika ada di Mekah, kemudian dia tidak berhaji, maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau dia mati, pastilah dia akan mati di antara Yahudi atau Nasrani. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Begitu pula umrah. Umrah juga termasuk dari cabang-cabang keimanan. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Haji dan umrah itu menafikan kemiskinan. Dan umrah dengan umrah yang lainnya itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan orang yang melakukannya. Ya tentu selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang diampuni dosa-dosa kecilnya. Jadi umrah termasuk adalah cabang-cabang keimanan. Kemudian begitu pula tawaf, i'tikaf, ya, i'tikaf di dalam masjid, ya apalagi di Masjid Nabawi ataupun masjid di Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa, ya, itu lebih utama lagi ya. Waltimasu lailatul qadar, dan mencari malam Lailatul Qadar di kala 10 akhir dari Ramadan. Itu pun termasuk dari cabang-cabang keimanan. Di mana orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, maka seandainya dia melakukan amalan-amalan saleh, maka amalan salehnya lebih baik daripada 1000 bulan. Insyaallah tabarakallah. Dan sampai Rasul mengatakan, siapa orang yang salat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita berharap Ramadan yang telah kita lakukan di tahun ini, mudah-mudahan kita pun mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya, sehingga Allah mengampuni kesalahan kita dan menerima permohonan atau doa-doa kita di dalamnya. Kemudian wal firaru bid-din, dan melarikan diri karena agama. Maksudnya adalah seseorang akan hijrah, akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena agamanya terusik, agamanya terganggu. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah supaya agamanya selamat. Supaya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus maju, terus berkesinambungan dan tidak putus. Akhirnya Allah perintahkan, Allah wajibkan semua kaum muslimin di kala itu untuk hijrah. Sehingga wal firaru bid-din masuk di dalamnya adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh ahli Mekah pindah ke Madinah. Wal wafa'u bin nadri, dan begitu pula melaksanakan nazar. Dikala seseorang ya bernazar, maka hendaknya laksanakan. Dan nazar ini termasuk kewajiban, bukan perkara sunnah nazar. Ya,
bersumpah akan melaksanakan sesuatu jika dia mendapatkan sesuatu. Dan nazar ini sudah menjadi amalan-amalan orang-orang sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang ingin mendapatkan sesuatu dia bernazar. Bahkan orang-orang musyrik pun sering ingin mendapatkan sesuatu tapi diiringi dengan nazar, akan menyanggupi amalan-amalan baik dikala mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan nazar ini ibadah. Nazar ini ibadah. Sekalipun mungkin ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bernazar ini biasanya orang yang kikir, tapi bukan berarti, sekali lagi bukan berarti ini cegahan, bahkan ibadah. Ya, bahkan ibadah. Ya, seandainya seseorang mendapatkan mungkin saja mendapatkan apa yang dia inginkan, berupa anak, berupa harta, berupa pekerjaan untuk anak-anaknya, atau siapa saja. Kemudian dia nazarkan perbuatan yang sunnah. Dia nazarkan perbuatan yang sunnah, seperti salat, seperti sedekah, seperti kurban, ya kan? Perkara sunnah dia nazarkan, maka menjadi wajib. Seandainya anak saya lulus, kemudian dia diterima pekerjaannya, saya bernazar, saya akan berpuasa 1 hari, misalkan. Saya bernazar akan bersedekah 100.000 kepada yatim, misalkan. Kalau saya bernazar akan berkurban di tahun ini, maka itu menjadi wajib. Dan itu menjadi ibadah. Dan pahalanya besar. Dan seandainya seorang melaksanakan nazarnya, maka itu bagian dari cabang-cabang keimanan. Wa taharri fil aiman. Dan bersungguh-sungguh dalam bersumpah. Dikala seorang bersumpah, ya mungkin kepada saudaranya, ya demi Allah, di Idul Adha ini saya akan mengunjungi Anda, wahai saudaraku, wahai adikku, wahai kakakku. Ketika bersumpah seperti itu, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan sumpahnya. Karena ini bagian dari apa? Dari cabang-cabang keimanan. Dan orang yang begitu mudah membatalkan sumpah-sumpahnya, maka itu adalah ciri bahwa keimanannya begitu tipis. Keimanannya begitu buruk. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian juga wa'adaul kafarat, membayar kifarat, baik kifarat dikala apa? Ya, dikala seseorang berbuka di bulan Ramadan dengan bercampur, ya, misalkan ya seorang suami bercampur dengan istrinya di siang bolong Ramadan, maka wajib bayar kifarat. Ya, dengan apa? Dengan 2 bulan berturut-turut puasa. Wal'iyadzubillah ya. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan yang demikian. Ya, atau membayar apa? Membayar kifarat berupa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wah, berat sekali ya. Atau kifarat sumpah. Dikala orang bersumpah, ya bersumpah-sumpah ya akan melakukan sesuatu tapi ternyata tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan ya, karena mungkin ada penghalang-penghalang, maka hendaknya dia membayar kifarat sumpah. Dengan apa? Dengan membayar atau memberi makan orang miskin 10 orang, atau membebaskan budak dan perbudakan sudah tidak ada. Berpuasa 3 hari. Kalau tidak bisa memberikan makan 10 orang miskin, maka dia berpuasa berapa? 3 hari ya. Puasa 3 hari. Jika itu adalah kifarat sumpah. Baik. Kemudian termasuk dari cabang-cabang keimanan dari amalan-amalan badan adalah wa ta'affuf bin nikah. Menjaga kehormatan diri dengan cara menikah. Kita tahu bahwa nikah ini adalah ibadah selagi kita sebagai seorang laki-laki atau ibu seorang perempuan memiliki suami dan masih dalam ikatan pernikahan, itu adalah ibadah. Terus ibadah. Sehingga waktu-waktu orang yang menikah dan masih punya pasangan hidup ya, dan mereka bergaul baik, maka itu adalah ibadah yang amat luar biasa, banyak pahalanya. Dan kalau kita hitung-hitung salat, nggak setiap waktu kita salat. Ya. Apalagi yang wajib begitu terbatas waktunya kan. Salat sunnah pun kita nggak setiap waktu kita salat. Kalau bicara puasa, ya kita pun nggak setiap hari puasa kan gitu. Ya.
Tapi kalau menikah dalam hubungan, dalam ikatan pernikahan, masih punya suami dan istri, itu ibadah terus. Ibadah terus. Selagi mereka bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dan tidak bercerai, maka itu adalah ibadah yang tidak putus-putus. Yang pahala yang, Masya Allah, hanya Allah yang tahulah pahalanya. Sehingga orang yang menjaga kehormatan dirinya dengan menikah sampai tua atau sampai wafatnya, maka dia sedang melaksanakan keimanannya. Masya Allah. Masya Allah. Wal qiyamu bihuquqil iyal. Dan juga melaksanakan hak-hak keluarga. Seorang ibu punya suami, hak-hak suami dijaga, ditaati setiap perintahnya. Begitu pula anak-anaknya diurus dengan pengurusan yang baik sesuai agama Islam, sesuai syariat. Maka itu adalah bagian dari keimanan dan luar biasa. Seorang ibu akan mendapatkan pahala yang melimpah. Bahkan seandainya dia tidak melaksanakan sunnah sedikit pun, dia mengurus keluarganya, hak-hak suaminya, dan kewajiban kepada Allah dia laksanakan, maka siap-siap saja dia akan mendapatkan surga dan diperintahkan, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dengan catatan, jaga hak-hak keluarga ya. Ya, jaga hak-hak keluarga. Ya, termasuk hak orang tua, ya, hak adik kita, hak kakak-kakak kita dan keluarga pada umumnya. Wa birrul walidain, dan juga berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Laki-laki dan perempuan semuanya yang sudah menikah atau belum menikah, hendaknya menjalin hubungan baik kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik terus. Jadikan hidup-hidup mereka merasa bahagia memiliki anak seperti kita. Memiliki anak yang sebaik kita. Memiliki anak yang seperhatian kita. Ya, sampai-sampai mereka bersyukur betul memiliki anak-anak, ya misalkan seperti kita yang selalu berbakti dan berbuat baik dan selalu memberikan idkhalus surur, menyenangkan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sampai-sampai mereka meninggal. Seandainya mereka duluan meninggal, mereka begitu senang dan ridho dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada mereka. Inilah yang menjadikan atau yang menjamin Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di dalam dari perbuatan baik kepada kedua orang tua, di dalamnya pun harus menjauhi menyakiti mereka. Menyakiti kedua orang tua dengan ucapan atau tindakan kita. Ya, berusahalah dalam hidup kita tidak menyakiti mereka. Apapun perintah mereka, selagi kita sanggup melakukannya, lakukan. Ya, lakukan. Apapun yang mereka minta, selagi kita bisa memberinya dan bukan perkara haram, ya, berilah apa yang mereka minta. Insyaallah, tabarakallah. Beruntung sekali anak-anak yang bisa selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang tua dan selalu membahagiakan mereka dalam hidupnya sampai mereka wafat. Jika mereka diwafatkan oleh Allah sebelum kita, ya. Wa tarbiyatul aulad, dan didik anak-anak, mendidik anak-anak. Ya, memberikan tarbiyah, ya tentu tarbiyah sesuai syariat Islam. Tarbiyah yang pertama untuk menjaga mereka masuk ke dalam neraka Allah adalah ajarkan mana yang wajib. Yang wajib yang harus mereka lakukan kepada Allah, juga kepada kedua orang tuanya. Ya, ajarkan mereka itu. Dan mana-mana saja yang haram, yang Allah larang, agar dijauhi dalam waktu-waktu mereka, dalam kehidupan mereka. Begitu pula mana yang dilarang untuk dilakukan di hadapan orang tua, terhadap orang tua. Ajarkan akhlak. Ajarkan akhlak mereka kepada Allah, ajarkan akhlak mereka kepada kedua orang tua, dan juga kepada kakak-kakaknya, kepada adik-adiknya. Ajarkan akhlak. Karena tidak ada sesuatu yang paling membuat timbangan seseorang berat di hadapan Allah dari akhlak yang mulia. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita kesopanan. Kesopanan ketika beribadah kepada Allah, kesopanan ketika bergaul dengan orang tuanya, ketika apa? Ketika dengan tetangga, ajarkan kesopanan itu, ya. Dan ini adalah bagian dari keimanan. Wasilatul rahim, menjalin hubungan apa? Kekerabatan, kekeluargaan. Sekalipun itu jauh.
Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, bagaimana saya ya berbuat baik kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Berbuat baik kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Sambungkan sesuatu yang dulu orang tuamu sambungkan kepada keluarga-keluarganya. Seandainya orang tuamu dulu sering berkunjung kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada pamannya, maka kamu pun harus melakukan itu. Maka itu bentuk dari berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambungkan apa? Silaturahim yang dulu selalu disambung-sambungkan oleh orang tuamu. Sampai sedemikian rupa silaturahim itu. Bukan hanya ketika orang tua kita hidup, kita bersilaturahim kepada mereka. Tapi dikala sudah meninggal pun, yang dulu orang tua kita sering menjalin hubungan baik dengan keluarganya, sambungkan terus. Begitu pula dengan kawan-kawannya. Masya Allah. Ya apalagi memang kekerabatan kita bermasalah dengan keluarga kita ya. Ya mungkin karena hutang piutang, karena kesalahpahaman. Ya, itu adalah silaturahim yang terbaik adalah dikala orang lain memutuskan atau memang sudah terputus. Kemudian kita jalin hubungan baik lagi, kita saling meminta maaf, kita saling memberi hadiah, maka itu lebih baik lagi silaturahim yang amat luar biasa dahsyat yang putus kemudian disambungkan karena kesalahpahaman atau perkara-perkara yang lain yang bisa membuat saling benci atau saling tidak mau berbagi, tidak mau saling mengunjungi. Cepatlah kita sambung lagi. Wa ta'atus sadah warifqu bil abid, dan mentaati as-sadah ini adalah majikan. Nah, ini untuk apa? Untuk perbudakan di kala itu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Warifqu bil abid, dan berbuat lembut kepada hamba sahaya. Pada hamba sahaya dulu ada hamba sahaya, kalau sekarang tidak ada. Mungkin sekarang ya kepada pegawai lah, kalau kita punya pegawai, pembantu atau pegawai di warung-warung kita, di perusahaan-perusahaan kita, seandainya kita memiliki anak buah, hendaknya kita berbuat lembut kepada mereka dan jangan selalu diiringi dengan amarah, salah sedikit marah, sedikit marah. Tidak begitu. Orang yang punya keimanan baik tentu dia akan lembut kepada bawahannya. Wal qiyamu bil imrati ma'al adli, dan melaksanakan pemerintahan dengan adil dikala menjadi pemimpin. Ya saya kira seorang yang diamanahi pemimpin, dia akan membawahi, akan mengurusi urusan banyak, urusan rakyatnya begitu banyak. Hendaknya dengan adil. Pak Jokowi ini dia jadi presiden, hendaknya adil dalam hukum, tidak berat sebelah. Ya, seandainya orang salah, ya di mata hukum semua orang salah akan dihukum. Jangan sebagian orang saja dihukum, yang lain bebas. Wala'iyadzubillah. Ya, mungkin yang nyata sekarang ini, kalau ketidakadilan itu nyata, banyak sekali orang yang melanggar mungkin ya prokes kesehatan atau bahkan menipu-nipu ya. Sudah di swab hasilnya bagaimana? Ya kadang-kadang gitu kan. Tapi ternyata yang di penjara yang kita lihat hanya Habib Rizik saja. Tapi yang lain-lain kayaknya nyaman-nyaman saja kan begitu ya. Hendaknya ketika mengurus pemerintahan adil deh, di mata hukum semua. Kalau salah ya dihukum semua. Bukannya sebagian orang saja, apalagi musuhnya sendiri. Jangan. Ya. Mau musuh mau tidak, dalam mungkin saja percaturan politik, ya kalau memang salah ya semuanya dihukum. Begitu pula adil dalam pembagian, merata. Kadang-kadang kita lihat yang maju itu hanya di kota-kota besar. Sedangkan di perkampungan, di daerah-daerah sana banyak ketertinggalan ya. Ketertinggalan perekonomian, kemajuan dalam apa saja lah ya. Hendaknya orang yang mengurus pemerintahan semua adil. Jangan di perkotaan saja yang gampang ya melakukan ini dan itu. Gampang mendapatkan uang ya dengan mudah. Ya di kampung-kampung pun bagaimana dibangun, di daerah-daerah yang jauh sana, di pelosok sana, juga gampang mereka mendapatkan ma'isyah, rizki.
uang, dan yang lainnya. Atur oleh pemerintahan yang diamanai untuk menjadi pemimpin. Itu namanya adil. Ya. Jadi tidak berat sebelah. Kemudian wa mutaba'atul jamaah. Dan termasuk cabang keimanan juga apa? Senantiasa di dalam jamaah, mengikuti jamaah kaum muslimin. Yang berdasarkan, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ikuti jamaah kaum muslimin. Yang ada pemimpinnya tentu. Karena yang disebut jamaah itu ya ada pemimpinnya. Selagi pemimpinnya dan ulama-ulamanya, ya, mereka di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Ikuti. Tetapi jika keluar maka tidak perlu diikuti. Yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat-sahabat Rasulullah, ya jangan diikuti. Ya. Apalagi jelas-jelas itu adalah kufrun bawah. Kekufuran yang nyata. Ya contohnya saya memberikan gambaran. Dikala pemimpin mengatakan apa? Miras legal. Perzinahan legal asal dilokalisasi. Ya jangan kita percaya dan jangan kita ikuti. Karena ini adalah bentuk kekafiran yang nyata. Ya, bentuk kekafiran yang nyata. Ya. Dan termasuk mutaba'atul jamaah adalah seandainya kaum laki-laki, hendaknya dia selalu berjamaah dalam sholat. Sholat lima waktu jamaah. Ya. Dalam sholat, melaksanakan sholat lima waktunya dia berjamaah di masjid Allah. Ya kalau memang tidak bisa ke masjid, misalkan seperti kondisi PPKM ini, maka di rumah pun dia berjamaah bersama keluarganya. Baik anaknya yang laki-laki atau istri-istrinya atau putri-putrinya. Hendaknya selalu berjamaah dalam melaksanakan sholat lima waktu. Ta'ati ulil amri, dan mentaati pemimpin. Ulil amri baik dari atasannya maupun bawahannya. Kan ada istilah presiden, menteri, DPR, Majelis Ulama Indonesia, iya kan? Kemudian juga ada istilah gubernur, ada juga jabatan bupati, sampai ke RT. Itu termasuk ulil amri. Kita wajib mentaati mereka yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang tidak menyelisihi syariat. Tapi kalau yang menyelisihi syariat, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh mentaati makhluk dalam mendurhakai Allah. Kalau kita mendurhakai Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Sekalipun dia presiden, sekalipun dia raja, tidak boleh. Taat selagi tidak keluar dari jalur syariat. Nah, seperti itu. Maka itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Dan kita tidak boleh memberontak dan berusaha menjauh dari ketetapan pemimpin selagi mereka menyuruh kita tidak mendurhakai Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Tapi kalau saja mereka menyuruh kita meninggalkan perintah Allah, ya kita harus mendurhakai mereka. Kita nggak boleh mentaati mereka. Apalagi menyuruh kita untuk mendurhakai Allah. Lakukan hal-hal yang haram. Ya tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Ya. Maaf ya. Seperti di tempat saya, pemerintah melarang untuk ke masjid. Ya di tempat saya semua orang sehat-sehat. Semua orang baik-baik saja. Masa masjid mau ditutup dengan Jumatan dan yang lainnya? Dan kami tidak akan mentaati pemerintah yang menyuruh kami untuk menutup masjid-masjid kami. Apalagi untuk meninggalkan Jumat. Sampai sekarang Alhamdulillah dengan nikmat Allah jaga tempat kami dari perkara-perkara yang buruk berupa musibah-musibah penyakit corona dan sejenis. Alhamdulillah. Dan kami bukan untuk memberontak, tapi kami tidak menginginkan perintah-perintah mereka untuk mendurhakai Allah, mengosongkan masjid, meninggalkan Jumat, meninggalkan sholat jamaah dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang mungkin saja mereka tidak yakin dan begitu banyak wabah di tempat mereka, silakan mereka mengikuti ya anjuran-anjuran atau perintah-perintah pemerintah itu. Ya untuk kebaikan mereka silakan saja. Tapi kami yakin bahwa perintah Allah tidaklah akan mendatangkan musibah,
tidaklah akan mendatangkan bahaya, melainkan ketika kami melaksanakan perintah Allah, disitulah kebaikan-kebaikan akan banyak, dan mudarat-mudarat bahaya akan ditolak, dijauhkan oleh Allah dari kami semua. Kemudian, wal islahu bainan nas, mendamaikan di antara manusia yang sedang berseteru, yang sedang berselisih di antara kaum muslimin. Dan ini termasuk ada mungkin seorang suami dengan istrinya sedang berselisih, maka hendaknya keluarganya, terutama orang-orang yang pandai dari keluarganya, mendamaikan supaya mereka akur kembali. Ya mungkin saja anak dengan orang tuanya berselisih, kemudian mereka akhirnya tidak mau berbaikan. Mereka didamaikan oleh orang-orang yang tahu tentang cara mendamaikan supaya mereka berdamai. Begitu pula mungkin dua ormas yang sedang berseteru, sedang berselisih, akhirnya mereka bermusuh-musuhan. Hendaknya damaikan. Dan kewajiban itu yang paling harus dilaksanakan adalah oleh pemerintah. Yang melakukannya adalah pemerintah. Apalagi sekelas ormas-ormas yang memang diakui dan banyak jamaahnya. Hendaknya pemerintah turun tangan untuk mendamaikan. Jangan dibiarkan terus tumbuh perseteruan, tumbuh perpecahan para ormas itu. Ya. Kemudian kita tahu bahwa Islam itu kuat karena adanya persatuan dan perdamaian. Dan Islam ini akan lemah, bahkan bisa hancur karena banyaknya perseteruan dan permusuhan di antara mereka. Wal'iyadzubillah. Sehingga bagian dari keimanan dikala ada perseteruan, ada permasalahan, ada kekacauan, ada permusuhan di antara kaum muslimin, cepat-cepatlah didamaikan oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang sanggup untuk mendamaikan. Wa yadkhulu fiha qitalul khawarij wal bughat. Dan termasuk mendamaikan di antara manusia atau islah di antara manusia adalah memerangi khawarij. Khawarij adalah para pemberontak yang ingin memisahkan dari pemerintahan kaum muslimin. Pemerintahan yang diangkat oleh kaum muslimin. Ya. Seandainya mereka ingin keluar dan ingin membuat pemerintahan di dalam satu negara, padahal sudah ada pemimpinnya, sudah diangkat pemimpinnya oleh kaum muslimin, mereka ingin buat negara dalam negara, maka wajib pemerintah memeranginya sampai mereka kembali ke jalan Allah, sampai mereka mengakui pemerintahan kaum muslimin yang sah di dalam negeri itu. Ya, sekalipun harus membunuhi mereka. Kalau saja mereka tidak mau bertobat, sah pemerintah untuk membunuhi mereka sampai mereka betul-betul bertobat dan tidak memerangi pemerintahan yang sah di tengah kaum muslimin. Wal bughat. Begitu pula para orang-orang yang membuat kekacauan seperti perampok, perompak dan yang lain-lainnya. Ya, yang menjarah harta-harta kaum muslimin. Nah, maka hendaknya pemerintah turun tangan untuk membasmi itu semua, para perampok, perompak dan penjara-penjara. Ya, harta-harta kaum muslimin yang mereka tidak ada hak untuk mengambilnya. Maka hendaknya apa? Hendaknya diperangi. Hendaknya mereka ditangkapi. Kalau mereka melawan dan mengangkat senjata, diperangi, dibunuhi pun nggak masalah. Seperti para penjara-penjara yang berdemonstrasi. Kalau demonstrasi mereka mengambil harta orang muslim. Atau mungkin harta-harta orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Di toko-tokonya, berhak para polisi, aparat-aparat pemerintah untuk menangkapi mereka dan juga membunuh mereka seandainya perlu. Seandainya perlu. Kemudian, termasuk cabang keimanan adalah wal muawanatu 'alal birri. Membantu dia dalam kebaikan. Saling bantu-membantu dalam kebaikan. Bisa dengan harta kita, bisa dengan kemampuan kita, bisa dengan apa? Kendaraan-kendaraan kita kan, ya. Seandainya orang, ya misalkan ini nih, ya misalkan seorang mungkin diajak untuk menuntut ilmu, tapi yang lain tidak sanggup untuk bayar. Tapi kemudian di antara kita ada yang Allah berikan kelebihan hartanya, kemudian dikasih beasiswa, dikasih bayaran untuk mereka menuntut ilmu. Masya Allah, ini adalah at-ta'awun 'alal birri. At-ta'awun 'alal birri, membantu dalam kebaikan. Ya, mungkin saja di pelosok-pelosok sana banyak masjid-masjid membutuhkan bantuan uluran harta kita.
kemudian kita bantu, kita transfer uang ke sana supaya masjid jadi, maka ini adalah bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan saya kira semuanya gampang untuk memahami itu ya. Kemudian wa yadkhulu fihi al-amru bil ma'ruf. Dan masuk dalam membantu dalam kebaikan adalah nyuruh yang baik. Ibu melihat anak-anak ibu alat salat di waktunya ketika zuhur tiba, ibu cepat-cepat datangi kamar-kamar mereka. Ya, perintahkan untuk salat anak-anaknya di tepat waktu. Yang laki-laki ajak berjamaah. Ya, kalau memang dalam kondisi seperti ini, maka berjamaah, ya mungkin saja anak laki-laki yang sudah dewasa untuk jadi imam. Atau mungkin berjamaah dengan ayahnya seandainya ada di dalam rumahnya. Nah, seperti itu. Itu bagian dari pemerintah yang baik. Seandainya mungkin suaminya tidur, kemudian dibangunkan untuk melaksanakan sholat di tepat waktu. Itu bagian dari memerintahkan yang baik. Ya, memerintahkan yang baik. Apalagi sekarang dengan media sosial, ya kan? Dengan macam-macam lah ya. Ajak orang untuk, ayo kita mengkaji Al-Quran yuk, baik online atau tidak. Ya saling membantu, memerintahkan yang baik. Menasihati orang selalu dalam kebaikan. Waktu-waktunya dipakai untuk belajar dan dimanfaatkan untuk yang bermanfaat. Masya Allah. Ya, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ini pun termasuk membantu dalam kebaikan, yang termasuk dari cabang keimanan. Seandainya anak-anak sering nonton televisi yang buruk, yang membuat waktu-waktu mereka banyak terbuang yang tidak manfaat, melihat drama Korea, wah macam-macam lah begitu ya. Ya, cegahlah mereka untuk melakukan kemungkaran itu. Banyak sekali itu, ya. Sinetron atau mungkin drakor dan macam-macam itu membuat alay anak-anak kita. Membuat lalai anak-anak kita dari ketaatan dan perkara-perkara yang manfaat. Ya, mengkaji Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat. Akhirnya apa? Dalam isi otak mereka itu adalah film, sinetron, dan macam-macam. Ya Allah ya Karim, ya. Hendaknya cegah kemungkaran yang ada di dalam rumah kita. Ya, apalagi sebagai seorang ustadz atau seorang dai, semacam saya melihat kemungkaran di luar rumah saya, maka hendaknya di masjid-masjid Allah atau mungkin di majlis-majlis ilmu, cegah kemungkaran. Ya, perbuatan yang haram, perbuatan yang bid'ah, ya tentu dengan ilmu. Mencegah yang mungkar itu ya tentu juga dengan ilmu, seperti menyuruh yang baik. Karena terkadang ada orang menganggap mungkar tanpa ilmu padahal itu baik. Ya, sesuatu yang mungkar karena tidak ada ilmu dianggapnya baik padahal itu mungkar, atau mungkin sebaliknya dianggap mungkar padahal itu baik. Jangan ya. Jadi menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar pun harus dengan ilmu dasarnya. Baik. Wa iqamatul hudud, dan termasuk dari cabang-cabang keimanan adalah melaksanakan hukuman, dan ini adalah kewajiban pemerintah ya. Kewajiban pemerintah menghukum. Begitu pula mungkin orang tua, dikala anaknya yang sudah 10 tahun lebih, yang belum mencapai umur baligh ya, 10 tahun lebih, dikala mereka meninggalkan salat, keras dan berikan hukuman seperti pukulan yang tidak berbahaya seandainya mereka meninggalkan salat. Paksa mereka untuk melakukan salat. Begitu pula mungkin seandainya mereka ya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, yang tidak ada hukuman di pemerintah ya, berikan hukuman berupa takzir yang menjadi kesepakatan dalam keluarga kita. Seandainya kamu tidak mengerjakan PR, sini tangan kamu, ya, tidak melaksanakan tugas-tugas kamu, kewajiban kamu dalam ilmu, sini tangan kamu. Saya pukul kamu 1 kali dengan pulpen atau dengan kalam. Nggak masalah. Ya terutama tapi hukum Allah ya. Ini hukum Allah. Seandainya membunuh maka ada qisas. Seandainya berzina ada cambuk dan rajam. Seandainya mencuri dan korupsi, maka dipotong tangannya dan kakinya. Subhanallah. Ini adalah bagian dari keimanan. Seandainya tidak ada, maka yakinlah orang yang tidak melaksanakan, pemimpin negara dan ulama-ulama yang tidak mau menetapkan hukum dengan hukum Allah, mereka lemah imannya. Dan bahkan mereka sudah dekat dengan kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Wal jihad,
dan juga berperang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, mempertahankan negeri kaum muslimin, membela orang-orang yang lemah, wanita-wanita yang lemah. Yaitu tujuan jihad kan begitu. Ya, dan ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Berperang mempertahankan agama, mempertahankan keimanan, membela kaum yang lemah, ya, sampai-sampai mengangkat senjata dikala dijajah, maka ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan seperti di Palestina, di Syria, di Afghanistan dijajah oleh orang-orang kafir Harabi seperti Amerika dan yang lainnya. Maka dikala dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para relawan untuk berjihad, maka mereka harus berjihad, mempertahankan negara muslim mereka, ya, harta-harta mereka, orang-orang lemah di antara mereka dipertahankan, ya, dibela. Wa minul murabatah, dan diantaranya adalah menjaga perbatasan negara. Khawatir orang-orang yang akan mendatangkan atau melakukan kekacauan, menyerang kaum muslimin, ada di setiap perbatasan-perbatasan. Para tentara-tentara seandainya mereka ikhlas karena Allah, menjaga kedaulatan negara, kedaulatan, ya, agama mereka sebagai muslim, sebagai Islam, ya, dan tidak dirampas harta-harta negara, maka mereka pun itu termasuk bagian dari apa? Melaksanakan keimanan-keimanan. Ya. Wa adaul amanah, dan melaksanakan amanah. Setiap apapun amanah yang dititipkan oleh Allah dan Rasulnya dan mungkin kaum muslimin kepada kita, laksanakan. Allah menitipkan kewajiban-kewajiban kepada kita berupa salat 5 waktu, kita laksanakan dan kita tidak tinggalkan. Ini berarti kita melaksanakan amanah dari Allah. Jika Allah menitipkan harta kepada kita, sudah melewati nisabnya, ya kan? 85 gram emas, ya, dan uang seharga itu, kemudian diperintahkan kita membayar zakat, kalau sudah 1 tahun zakati, dan berarti kita sudah amanah dengan titipan Allah berupa harta yang diberikan kepada kita. Ya, begitu pula ibu diamanahi, kita semua diamanahi anak, didiklah anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Mereka tahu yang halal, yang haram, mana yang wajib, ya tentu dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita, ajari agar mereka melaksanakan amanah dari Allah itu. Ya, begitu. Baik, kemudian di antara amanah dari Allah adalah ada'u khumsul ghanimah. Ada'u khumsul ghanimah atau khumusul ghanimah. Memberikan 1/5 ghanimah, rampasan perang. Karena kita tahu bahwa dikala seorang mendapatkan rampasan perang, maka wajib dilaporkan kepada pemimpin. Dan kemudian pemimpin akan membagi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 1/5 untuk fuqara masakin, 1/5-nya lagi untuk dia. Nah, begitu. Ya, jadi dibagi 5. Ya. Nah, oleh karena itu, ini pun bagian dari amanah. Bagian dari amanah dikala orang dalam peperangan dia memberikan semua pendapatan dari rampasan perangnya kepada pemimpin, dan nanti pemimpin akan membagi 1/5, dan itu adalah amanah. Wal qardu ma'a wafaihi. Begitu pula dari cabang keimanan adalah, ya, dikala dikasih pinjaman oleh orang lain, ya harus mau bayar. Begitu pula dikala join, ya, dikala bagi hasil. Orang menanamkan modal di orang lain dengan cara usaha bersama. Ibu punya modal 1 juta. Ibu belikan gerobak dan dicarikan untuk orang yang mau berdagang dengan gerobak itu. Ya, cilok, bakso, dan yang lainnya. Dan kemudian ada Ada bagi hasil. Untuk yang menjalankan usahanya, saya beri 40%. Sedangkan saya yang punya modal 60%. Wajib memberikan itu sesuai perjanjian untuk membagi hasil. Begitu pula orang yang dititipi hutang, dia minjam 1 juta, ya, wajib orang yang meminjamnya bayar sesuai perjanjian. Jatuh temponya saya sebulan ya ngasih kamu hutang nih. Nanti kalau sudah 1 bulan depan kamu wajib bayar.
Ya itu adalah bagian dari amanah, melaksanakan amanah. Dan itu bagian dari iman. Sehingga utang piutang itu adalah ibadah. Orang yang meminjamkannya ibadah, orang yang bayarnya pun sesuai perjanjian, sesuai ya janji-janji mereka ketika dibayar itu pun ibadah. Dua-duanya melakukan ibadah, saling bantu-membantu. Masya Allah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah arisan ya Bu ya, menghukumi apa? Kata beliau, seandainya tidak ada transaksi riba di dalamnya, arisan itu termasuk bagian dari apa? At-ta'awun. Ya, saling bantu-membantu. Kan orang kalau dapat arisan kan girang ya Bu ya, apalagi arisannya gede. Ya. Kemudian bisa beli barang-barang yang dia inginkan atau untuk mungkin saja ya, sekolah anaknya dan yang lainnya. Ya, kemudian dia bisa memenuhi ya bayar setiap bulan. Ya kan? Karena kan itu hutang piutang dan tidak ada transaksi riba di dalamnya, maka itu bagian dari hal yang baik. Karena hutang piutang itu adalah termasuk ibadah, bagian dari keimanan. Masya Allah ya. Masya Allah. Baik, kemudian wa ikramul jar. Wa ikramul jari, dan memuliakan tetangga kita. Bahkan Rasul kan ya didatangi selalu oleh Jibril, dan ketika Jibril datang selalu mewasiatkan agar beliau berbuat baik kepada tetangga, saling memberi hadiah kepada tetangga. Masya Allah. Sampai-sampai Rasul berprasangka jangan-jangan tetangga akan jadi ahli waris saya katanya. Tapi kan bukan ya. Ini saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Wa husnul muamalah, dan bagusnya ketika bergaul, bagusnya ketika bertransaksi. Ya. Dan ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Sampai Rasul mengatakan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, ucapan yang enak, yang membuat orang senang. Ya kan? Sering berbagi supaya orang juga, kalau kan orang siapa yang nggak senang dengan orang-orang yang senang berbagi kan? Sering mentraktir. Siapa orang yang nggak senang dengan orang yang sering mentraktir? Pasti senang ya. Itu bagian dari husnul muamalah. Baiknya bergaul ya Bu ya. Kemudian termasuk di dalamnya husnul muamalah adalah jam'ul mal min hillihi. Kita mengumpulkan harta dari cara yang halal. Sampai-sampai wajib zakat kita kan? Sampai-sampai kita bisa melakukan sesuatu baik dengan harta kita. Berinfak ke masjid, berinfak ke anak yatim, ya kan? Menyambungkan silaturahim, sering memberi hadiah, memberi makan kepada keluarga-keluarga kita, bukan keluarga inti saja ya. Ya, kepada keluarga di luar keluarga inti kita, kakak, adik, ponakan, sepupu dan macam-macam lagi gitu. Ya. Dan husnul muamalah sekali lagi, dikala kita termasuk di dalamnya adalah dikala kita bisa mengumpulkan harta, menaruh harta dari cara yang halal. Dan kemudian kita bisa ya Pak, leluasa melakukan kebaikan dengan harta kita yang dikumpulkan dari cara yang halal. Baik. Wa infaqul mal fi haqqihi. Dan menginfakkan harta kepada orang-orang yang memang apa? Ada hak dari harta kita. Kita belanjakan harta kita untuk anak-anak kita, untuk pendidikan mereka. Ya kan? Untuk keluarga kita, seperti apa? Orang tua kita, atau mungkin ada anak-anak yatim dari keluarga kita, dibiayai oleh kita. Masya Allah, Masya Allah. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Sampai Rasul mengatakan apa? Orang yang mengurus janda-janda yang sudah tidak mampu. Dan orang-orang miskin. Itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini mau perempuan mau laki, kalau mengurus janda-janda yang sudah tidak mampu untuk berusaha, begitu pula yatimnya, begitu pula orang-orang miskin, itu pahalanya sama berjihad di jalan Allah. Seandainya dia mati masih menyantuni dan memberi, maka dia mati dalam keadaan syahid. Pahalanya sama seperti orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pun sama seperti orang yang puasa tidak berbuka-buka. Insya Allah. Dan seperti orang yang sholat malam tidak putus-putus sholatnya. Masya Allah, Masya Allah.
Makanya ya mungkin saja di antara kita ada yang tidak sanggup sholat malam, tapi sedekahnya rajin, Masya Allah. Beruntunglah dia. Karena dia bersedekah, apalagi memberi makan orang-orang yang membutuhkan, berikan pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan biaya pendidikan. Itu sama loh pahalanya seperti orang yang tahajud tidak putus-putus satu malam. Begitu ya. Setiap malam dia tahajud nggak putus-putus. Begitu pula orang yang nggak sanggup puasa sunnah tapi dia rajin sedekah. Dia rajin berbagi dengan keluarganya, berbagi dengan anak yatim, berbagi dalam pendidikan. Ya, insyaallah itu pahalanya seperti orang yang puasa nggak putus-putus tiap hari puasa. Jadi makanya orang di antara kita mungkin sadar diri ya. Di antara kita ada yang mampu puasa tapi sedekah nggak bisa setiap hari. Nggak bisa ngurus anak yatim. Ya, berarti kita punya keutamaan hanya di puasa saja. Di sedekah kita kurang. Tapi mungkin ada orang yang nggak sanggup puasa sunnah tapi rajin sedekahnya. Masya Allah, pahalanya sama seperti orang puasa nggak putus-putus. Dia punya keutamaan dari sisi sedekahnya. Sehingga kita tidak perlu kendor dan tidak perlu pesimis. Seandainya kita tidak bisa melakukan sunnah ini, lakukan sunnah yang kita bisa sanggup melakukannya. Dan continue melakukannya. Insya Allah ya. Jadi jangan pernah kita pesimis dalam melakukan kebaikan dan meraih pahala yang besar. Dikala kita tidak bisa melakukan satu amalan, maka beralihlah dengan amalan yang lain yang kita bisa sanggup untuk melakukannya. Dan jangan pernah kita meremehkan orang lain karena tidak bisa sanggup melakukan seperti apa yang kita lakukan. Bisa jadi dia melakukan sesuatu yang kita tidak pernah tahu, tapi ternyata pahalanya lebih besar mereka. Insyaallah tabarakallah. Itulah sejatinya kaum muslimin, ya. Baik, kemudian dan di antara menginfakkan harta ya pada hak-haknya. Ada hal-hal yang diperintahkan adalah meninggalkan tabzir wal israf. Mengalokasikan harta, membeli harta yang tidak dibutuhkan. Ini bentuknya tabzir. Yang tidak dibutuhkan kita beli. Ibu punya motor. Dan itu pun satu pun jarang dipakai. Ya kan? Tapi kemudian ibu beli lagi. Akhirnya motor ini juga dua-duanya nggak terpakai. Atau mungkin yang terpakai cuma satu, yang satu nggak dipakai-pakai. Nah ini tabzir namanya. Ya, membeli sesuatu tidak dibutuhkan. Bentuknya tabzir. Iya tabzir. Begitu pula ibu beli tanah hanya sekedar investasi, ya kan, untuk anaknya ke depan dan segala macam, tapi tidak dimanfaatkan untuk pertanian, untuk disewakan, ya kan? Lah ini bentuknya tabzir. Ngapain beli harta nggak dipakai? Cuma umpan. Padahal masih bisa dia pakai, disewakan kah? Ditanami sesuatu kah? Banyak sekali orang beli perumahan-perumahan mentang-mentang banyak duit. Mumpung banyak duit, dia investasi di rumah ini, di rumah itu. Udah gitu transaksinya kadang-kadang juga dengan riba lagi. Kalau nggak riba sih masih mending juga ya. Dia bisa beli kontan. Tapi banyak sekali yang sampai hancur, nggak dipakai. Anaknya pun bisa beli rumah lagi. Nggak mau meninggali rumah orang tua yang dibeli dengan investasi untuk investasi ya. Ya Allah ya Karim, disewakan. Enggak. Ya, kemudian juga diisi juga enggak. Ya, akhirnya sampai rusak. Ya Allah, ini adalah bentuk tabdzir. Ya, membeli sesuatu tidak terpakai sampai hancur. Wal'iyadzubillah. Ini termasuk dosa. Dia tidak melaksanakan cabang-cabang keimanan. Ya Allah ya Karim. Dia akan dituntut oleh Allah. Dituntut oleh sesuatu yang dia miliki. Bahwa hartanya tidak dipakai ya Allah. Dia hanya simpan dan tidak dipakai, tidak dimanfaatkan. Hanya harta kalau tidak dimanfaatkan, ya Allah merugi, akan menghujat kita kelak di hari kiamat. Wal israf, dan berlebih-lebihan. Ya, saya contohkan yang mudah ya. Dikala kita wudu itu kan ngelocor air kecil aja, ya itu cukup. Kalau mandi mungkin membutuhkan air yang banyak. Kalau wudu kan nggak perlu.
Jangan keran itu dibuka semua full. Ya Allah, ini israf, pemborosan. Ya, hati-hati. Begitu pula dengan harta. Ya, misalkan kita cukup membeli nasi itu 1 bungkus, 1 piring. Tapi karena mengikuti hawa nafsu kita, khawatir masih lapar, malas nambah nanti, ya disuruhlah disediakan jadi 2 piring kita beli. Ternyata apa? Akhirnya nggak termakan, akhirnya dibuang. Ini bagian dari apa? Pemborosan. Dan itu adalah perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Nggak boleh begitu. Ya. Apalagi apa? Harta yang tidak perlu harusnya kita alokasikan untuk ini dan itu, tapi ternyata kita alokasikan untuk itu. Ya. Ini bentuk idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta atau memboroskan harta. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya antara tabdzir dengan israf tentu ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan. Kemudian termasuk dari cabang keimanan, waraddus salam. Membalas salam orang lain dikala mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jawablah dengan yang lebih baik kalau kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau nggak bisa, ya minimal apa yang dia ucapkan kita balas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bagian dari keimanan ya. Begitu pula dikala orang bertanya, mau kemana Bu? Saya mau ke pasar. Jangan sampai dikala kita ditanya, ibu ditanya mau kemana Bu? Diem aja. Orang jadi sakit hatinya. Ini orang apa ya? Sariawan apa benci saya? Kan di antara itu. Dikala orang bertanya, jawablah. Ya tentu dengan jawaban yang baik, yang sopan. Seperti mereka pun bertanya kepada kita dengan sopan. Ya, bukan hanya salam saja, bukan hanya salam. Wa tashmitul atis. Dan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang sedang bersin. Ya, jangan sampai mentang-mentang musim corona, orang bersin, iya kan? Kemudian kita menjauh langsung, nggak mengucapkan yarhamukallah, la ilaha illallah. Ini penyepelean, peremehan, menyakiti kaum muslimin yang lain. Hendaknya jangan seperti itu. Hendaknya jangan seperti itu. Tapi dengan catatan, kalau orang yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Oh, iya. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, padahal dekat dengan kita, dan terdengar ucapannya sama sekali dia nggak mengucapkan alhamdulillah, ya kita nggak harus mengucapkan yarhamukallah. Nggak harus, ya. Kalau yang bersinnya tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wakaful adza 'anil nas. Mencegah menyakiti orang lain ya dengan ucapan dan tindakan kita. Tahan diri kita untuk menyakiti orang lain. Dan ini bagian dari keimanan. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik kepada orang lain, lebih baik diam. Begitu pula kita kalau nggak bisa ngetik-ngetik yang baik, diam. Begitu pula mendatangkan kecemasan. Kalau di tempat ibu banyak yang kena corona, ya, lebih baik ibu diam dan jangan menyebarkan sesuatu yang membuat orang lain cemas. Apalagi seperti saya, para pendai, saya emang nggak pernah di HP saya nyebarin corona sekian persen, di tempat saya corona. Lebih baik membuat orang tenang saja. Alhamdulillah di tempat saya mah dikit. Alhamdulillah di tempat saya mah sehat semua. Lebih baik memberikan optimisme kepada orang lain daripada memberitakan sesuatu yang mencemaskan orang lain. Jangan disebar-sebarkan perkara-perkara yang buat orang lain cemas, buat orang lain takut. Lebih baik diam dan jangan nyebar-nyebarin itu. Lebih doa sajalah. Doa saja, mungkin negeri kita sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan semua membaik. Jangan disebarin naik lagi. Kalau pemerintah ya terserah. Kalau kita jangan ikut-ikutan. Ada buktinya Ibu. Di tempat saya orang mati nggak corona. Ditawarin supaya mati corona. Dibayar keluarganya 15 juta. Supaya dikoronain. Padahal bukan corona. Orang udah TBC. Ya. Banyak dusta-dusta yang ada di berita itu banyak. Lebih baik kita diam dan mengucapkan banyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kita dan Allah yang sebaik-baik pelindung kita. Lebih baik itu aja lah. Banyak berdoa kepada Allah. Apalagi 10 awal Zulhijjah ini ya.
perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak mengingat Allah. Karena ini adalah zikir, karena ini adalah pahala yang luar biasa akan dilipat gandakan. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dari hari-hari ini. Ini 10 awal Dzulhijjah. Dan para ulama mengatakan perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran, ya, perbanyak pikiran-pikiran yang positif, perbanyak sedekah. Kalau sanggup perbanyak juga puasa, kalau sanggup ya. Kemudian wajtinabul lahwi, dan menjauhi hal yang sia-sia, baik ucapan ataupun perbuatan, obrolan-obrolan yang tidak penting lebih baik kita jauhi. Perkumpulan-perkumpulan yang tidak penting dan tidak ada manfaat, jauhi, karena ini bagian dari keimanan kita. Karena siapa orang yang banyak duduk dengan orang-orang yang buruk, maka dia akan terjangkit keburukan. Orang yang banyak obrolan-obrolan yang buruk dan tertawa, maka dia akan banyak mematikan hati-hati mereka dan susah mendengar nasihat, dan pasti dosa pun akan banyak di dalam. Wa na'iyadzubillah. Dan yang terakhir, dari cabang keimanan yang ada dari 69, atau kalau diperinci menjadi 79, yang terakhir adalah wa imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Misalnya kalau ibu-ibu melihat duri, paku, kayu yang ibu bisa mungkin ketika melewat bisa disingkirkan, maka ibu sudah melakukan perbuatan yang baik yang merupakan cabang-cabang keimanan. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Ya, silakan ibu berdiskusi dan kemudian kita saling bertanya. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini sudah kita menyelesaikan dari cabang-cabang keimanan, semuanya sudah tuntas ya Bu ya. Silakan kalau ada pertanyaan masalah ini atau yang lainnya silakan. Afan Ustadz, yang termasuk riba dalam arisan itu tadi apa aja ya Ustadz? Arisan dalam riba, dikala ada mungkin saja ya, dikala arisan semua anggota yang dapat traktir ya, tuh, yang dapat traktir ya, nah maka ini bagian dari riba. Karena hutang pihutang yang ada menarik manfaat keuntungan di dalamnya, maka itu adalah riba. Jamaah kita arisan misal Bu ya, kemudian yang dapat dituntut untuk mentraktir, maka ini riba namanya. Oh. Maka ngutangin pengen dapat manfaat, ya nggak boleh lah. Kan seolah-olah setiap anggota menghutangkan kepada anggota yang lain yang dapat itu kan gitu. Itu masuk kategori riba. Atau mungkin maaf ya, seperti panitia, panitianya pun ikut. Panitianya pun ikut. Ya. Kemudian dia memotong yang dapat. Iya, 1.050.000. Padahal yang panitianya pun ikut juga di situ. Maka itu pun kategorinya riba. Panitianya makan riba tuh. Ya, begitu. Adapun selain itu, insya Allah tidak mengandung riba. Kalau ibu misalkan arisan motor, misalnya uangnya dapat 20 juta misalkan, atau arisan apa saja lah ya. Kemudian nih ya diberikan kepada yang dapat, dan kemudian tidak ada permintaan dari para anggota, maka itu termasuk ta'awun, hutang piutang yang betulnya saling membantu satu dengan yang lain, begitu ya. Dan bahkan itu baik ya. Baik. Jelas ya? Ya Ustadz, syukran. Apa Ustadz ya? Itu kalau arisan yang dapat dia tuh ngasih uang yang megang gitu, yang ketuanya gitu. Dia bilang sih gini, nanti kalau dapat boleh ngasih sih boleh enggak, tapi karena satu udah ngasih uang gitu ya untuk yang megang nih istilahnya,
terus jadi semua ikut-ikutan ngasih gitu. Itu riba nggak tuh? Kalau tidak ada perjanjian di dalamnya dan kalau tidak dikasih pun dia nggak nuntut, maka bukan riba. Dan tidak menentukan lagi ya. Ya terserah lah. Mau ngasih mau enggak ada sakit hati lah bahasanya gitu. Ya itu bukan kategori riba. Ya. Baik. Iya, afwan wa iyyakum. Pak Ustadz, Afwan, Iya. yang tadi arisan itu yang tidak riba, tapi kan tetap dikocok gitu kan berdasarkan urutan itu nggak apa-apa atau gimana Pak Ustadz? Apa itu? Nggak apa-apa. Oke, iya Pak. Ya. Ya. Iya kalau. Nabi sendiri istrinya kan banyak kan? Jadi kalau mau berangkat bepergian musafir, beliau mengocok istri-istrinya, siapa yang keluar itu yang ikut. Masalah mengocok nggak masalah selagi tidak melanggar syariat dalam aturan perkocokan gitu ya, gitu. Namanya mengundi ya, mengundi yang tidak ada unsur judi dan riba nggak masalah. Gitu. Pak Ustadz, Afwan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kalau di dalam arisan itu, misalnya di arisan RT gitu ya Ustadz ya, saya lihat itu kadang-kadang banyak bicaranya gitu Pak Ustadz yang jadinya ngomongin gitu Ustadz. Ya. Jadi ubah gitu. Iya. Kalau situasinya seperti itu gimana Ustadz? Iya. Ibu datang dan cepat-cepat pulang. Dan kadang-kadang kalau arisan itu kan, iya Pak Ustadz, kadang-kadang ada arisan, terus ada salah satu arisan kan biasanya dikocok, kadang-kadang ada yang minta gitu Ustadz. Iya. Iya baik. Gimana ada orang dikasih enggak gitu kan? Misal, cuma kalau orang nggak rela, dia nggak yang berani ngomong Ustadz. Jadi kalau ada orang yang dapat, kemudian orang yang dapat itu berarti hak dia sudah. Harta dia berarti itu. Kalau uang 100.000 misalnya kan, 100.000 milik dia sudah. Kemudian kalau saja ada orang, entah itu yang ikut arisannya datang atau tidak di majelis itu ya, di tempat kumpulan itu, kalau sudah dapat, itu berarti sudah milik harta dia. Milik dia tuh hartanya. Kalau ada orang yang nyerobot, tanpa seizin yang dapat, itu namanya merampas harta tanpa hak. Nggak boleh. Haram. Ya. Dia harus seizin yang dapat. Ya. Dan kalau saja hutang piutang itu, ini hutang piutang permasalahannya. Kalau saja dia minta, saya aja lah buat saya. Tapi orang yang dapatnya itu belum ngomong, itu perkara yang buruk. Namanya hutang piutang. Ya. Orang yang dapat pasti bahagia dapat loh. Jadi kalau diamnya saja dia, itu sudah ridho dia. Dan jangan orang lain meminta orang lain itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ya apalagi nyerobot. Ya buat saya aja dah, si ibu ini mah nggak butuh inilah. Ah, itu haram, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya. Itu merampas hak orang lain. Bisa jadi ibu itu akhirnya malu. Padahal dia juga kan ya lumayan lah butuh kan gitu kan. Tapi karena diserobot begitu dia malu. Oh jangan-jangan nggak enak gitu kan. Nah, ini perkara nggak boleh, haram nyerobot hak orang lain, nggak boleh. Nggak boleh. Sesuai saja yang dapat sudah, jangan suka diminta-minta. Iya. Kecuali ada omongan ya dari yang dapat, langsung dia nggak diam, nggak apa ya. Ya, saya emang nggak butuh lah, nanti aja saya dapatnya. Itu kecuali. Ya. Ustadz, kalau ada diselipin door prize gitu gimana Ustadz? Ya. Door prize. Kalau selain dari harta arisan atau duit arisan, mungkin ada orang yang berbuat baik, ya, atau ada sponsor, ya misalkan ya, itu nggak masalah. Tapi kalau dari harta arisan nggak boleh.
kecuali sudah ada perjanjiannya gitu ya. Enggak, Sekian gini persen. Ustadz. Heeh. Ustadz. Gini Ya. Ustadz, jadi ketika kehadiran, setiap kehadiran pada masukin uang itu 2.000 gitu ya Ustadz ya. Nanti uang itu diwujudkan barang gitu Ustadz. Ya. Dibelikan, sudah kekumpul misalnya 50.000. Nah 50.000 itu dibelikan barang, entah sabun atau apa, pokoknya jadi 5 bungkus gitu Ustadz. Nah Ya. itu dibikin door prize Ustadz. Ya. Itu Jadi kalau kayak itu bentuknya sedekah, bukan masuk dalam harta arisan atau uang arisan, itu diperbolehkan. Oke, mau ke hotel juga ntar bawa ini. Ya. Kecuali kalau itu duit arisan dipakai door prize juga, itu nggak boleh. Masuk kategorinya riba nanti atau perjudian. Tapi enggak kalau ya. orang yang datang itu misalkan memang ini untuk diperuntukkan door prize, ya, kumpulan, niatnya sedekah ya, maka sebagian ulama membolehkan itu, tapi sebagian mengatakan itu seperti perjudian katanya. Nah iya itu Ustaz. Ya. Khawatir yang seperti itu Ustaz. Saya lebih menyetujui pendapat ulama kalau dikumpulkan 2.000 kemudian dikocok yang dapat sebagian, maka lebih cenderung kepada perjudian, itu nggak boleh ya. Ya Ustaz. Kecuali ada sponsor seorang di bulan misalkan. Ya betul Ustaz. RT-nya sendirilah, arisan RT. Ya pakai duit dia sendiri, nggak kumpulan orang. Saya siap jadi donatur untuk ngasih door prize. Silakan kalau itu. Ya Ustaz. Ya, tapi kalau kumpulan begitu perjudian namanya. Saya lebih cenderung pada perjudian ya, pendapat dalam perjudian. Baik. Ya Pak Ustaz. Ya, syukron. Insyaallah. Ustadz mau tanya lagi, ini kemarin kan ada arisan di tempat saya ya, di tetangga. Terus waktu kesepakatan kan kita kalau yang nggak datang, kalau udah bayar boleh dapat arisan. Nah ternyata yang kemarin dikocok orangnya nggak datang dapat, tapi yang lain pada nggak setuju lagi. Jadi berubah lagi tuh peraturan, katanya yang datang aja, jadi dikocok lagi. Yang datang datang yang pasti dapat gitu. Itu namanya menyalahi janji. Dan dari awal sudah yang datang nggak datang kan sudah. Nggak bisa di tengah jalan kemudian memungkiri janji. Itu termasuk yang anggotanya dalam kedurhakaan itu. Dapat dosa itu. Karena kan dari awal. Dan itu dari awal, jangan di tengah-tengah dibatalin, jangan. Jadi mungkin kemarin janji, aturan dan dosa semua. Oh gitu. Iya. Jadi orang yang apa? Orang yang mengocok lagi itu dapat dosa semua tuh. Yang nggak setuju dapat dosa semua tuh. Bahkan perjanjian dari awal yang datang nggak datang, kalau yang keluar tidak dapat gitu ya. Yang penting dia sudah bayar gitu kan? Iya, kecuali kalau perjanjiannya kalau dia belum bayar, mau hadir, mau nggak hadir, nggak dapat, ya gitu kan. Ya, perjanjian dia jangan di tengah jalan dibatalkan, jangan. Karena tadi termasuk bagian dari keimanan sesuai perjanjian, sesuai kesepakatan. Gitu. Baik. Kurang. Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Tafadhali. Pak Ustadz, kalau misalnya arisannya langsung dipotong gitu ya Pak Ustadz sama yang pihak yang megang, terus itu kan riba. Yang mainnya bagaimana Pak Ustadz? Iya, yang mainnya itu membantu transaksi riba. Yang mainnya nggak makan riba tapi dia bantu. Ya boleh. Makanya kalau yang jadi panitia mendingan jangan yang ikut main. Buat upah dia gitu. Ngerti kan? Iya. Ya. Jadi panitia aja dia mah. Kalau yang dapat kasih upah gitu. Nggak masalah kalau itu. Ya.
Syukran Baik. Ustaz. Afwan, saya mau tanya Iya. kehubungannya dengan membantu riba ya. Di situ kan membantu riba tidak baik. Terus mengumpulkan harta dari yang halal, kita nggak tahu harta orang itu halal apa enggak ya. Ini bukan lepas dari arisan ini. Orang itu suka memberi, suka bersedekah kepada kaum yang lemah. Tapi kita nggak tahu harta itu apakah dari yang halal apa enggak. Terus udah gitu, tapi sepanjang hidup ini maksudnya selama ini yang kita lihat, dia tidak pernah sholat gitu yang wajib, istilahnya yang benar-benar sholat wajib pun jarang dikerjakannya kalau enggak di depan, tergantung event gitu. Kalau ada event yang kira-kira supaya kelihatan sholat ya dia sholat, tapi ini enggak dijalanin di rumah sehari-harinya gitu loh sebenarnya. Nah itu apakah si penerima sedekah dari beliau itu termasuk dalam membantu riba atau nggak usah dipikirkan, maksudnya diabaikan aja harta itu dari mana gitu. Padahal kita juga pernah tahu bahwa dia ada yang dia lakukan tidak halal, seperti kayak lawannya saham tuh ada apa ya namanya, yang di handphone tuh pada diketik-ketik apa sih namanya, lupa saya juga. Itu totonya gol gitu dapat gitu-gitu. Nah itu kadang dia dapat dari gitu juga. Nah itu apakah si penerima sedekah itu termasuk membantu ribanya dia, atau dengan ibadahnya dia seperti itu, bagaimana untuk Pak Ustadz hukumnya bagi si penerima sedekahnya? Dalam pendapat-pendapat ulama fikih, orang yang masuk syubhat hartanya, dikala memberi kepada kita atau kepada kaum yang lemah, ya, kepada kita atau kepada orang-orang yang lemah, ya, itu boleh kita terima pemberiannya, baik makanan, harta dan yang lainnya. Itu boleh kita terima pemberiannya. Iya. Ya. Begitu pula boleh dalam transaksi yang lain kita dipinjamkan oleh mereka atau jual beli, itu boleh. Ya. Kalau orang itu jelas-jelas dapatnya dari yang haram, nggak ada lagi pendapatan yang lain kecuali dari yang haram. Ya. Kemudian memberi kepada kita, padahal kita tahu tetangga kita ini kerjaannya misalnya berdukun, ya, dan juga rentenir, ya, kemudian juga misalkan pelacur, ya, nggak ada lagi pekerjaan yang lain, ya. Menurut umumnya ulama fikih, kita nggak boleh menerimanya, lebih baik kita tolak. Ya. Kalau jelas-jelas itu pendapatannya memang dari yang haram, bukan syubhat ya. Syubhat itu masih ada pekerjaan yang halal, tapi dia juga berbuat yang haram, dia mengumpulkan hartanya. Ya. Campur gitu, dicampur antara yang halal dan ininya, tapi terus disedekahkan. Ya, kalau masih campur, ya masa syubhat, maka umumnya para ulama membolehkan itu. Seperti Rasulullah meminjam gandum, ya, kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu kerjaannya riba. Iya. Sering transaksi riba, tapi juga mereka yang nggak riba semua gitu ya. Dan Nabi meminjam dari itu dan boleh. Gitu. Sekalipun orang itu ibadahnya masih, sekalipun nggak sholat, sekalipun nggak puasa, sekalipun kafir, malah gitu. Sekalipun kafir, boleh. Iya. Iya. Gitu kaulah. Iya, iya Go. Apa Ustadz? Itu tadi kalau orangnya itu pengusaha, dia kan menggunakan uang bank. Nah, terus dia juga suka minjamin gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Dia pengusaha, tapi uangnya memang sumbernya dari bank, pinjaman bank gitu loh. Nah, terus kalau dia minjamin ke orang-orang itu gimana? Baik. Kalau dia meminjamkan kepada orang-orang, minjam ya Bu ya? Iya.
dan dia banget atau bukan orang perorangan gitu. Iya, dia pengusaha, tapi Usaha. usahanya itu ya di backup oleh bank gitu. Dia dari pinjaman bank. Nah, terus ada orang minjam ke dia. Nah, itu Ya. gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Kalau saja ada orang yang minjam ke dia, ya, kalau dengan transaksi riba atau tidak, kalau dengan transaksi riba ya sudah jelas haram, ya kan? Kalau dengan transaksi riba ya jelas haram. Minjam 1 juta pengen dibalikinnya 1.200.000. Haram sudah jelas kesepakatan ulama, ya kan? Tapi seandainya dia pengusaha, di backup oleh bank, didanai oleh bank usahanya, ya kan? Dan kita tidak dituntut untuk mencari-cari asal usulnya apakah awal modal kecilnya halal atau haram, gitu kan? Bisa jadi bank itu hanya membantu untuk memperbesar usahanya. Kita nggak dituntut untuk cari-cari itu, kan gitu ya. Tapi yang jelas kita tahu usahanya halal, berjual beli ini, berjual beli itu buat material atau usaha rental mobil atau apa saja lah. Jelas usahanya halal, ya. Kemudian kita minjam kepada dia atau dia biasa memberikan pinjaman kepada orang membutuhkan dan tidak ada transaksi riba atau unsur riba di dalamnya, maka hukumnya para ulama fikih mengatakan sah dan boleh. Itu jelas. Umumnya para ulama fikih mengatakan boleh. Gitu. Ini dalam bab fikih bahasanya, nanti dalam bab riba ya Bu ya. Baik. Ya. Jelas ya. Baik. Ya. Tapi Jadi, kalau unsur riba ya nggak boleh. Boleh. Jadi yang diperhatikan tuh transaksinya ya Ustadz ya. Ada riba apa enggak? Betul. Seperti kita jual beli, kita jualan. Ya, kita jualan. Orang itu dari riba, tapi dengan perantara jual beli itu sah aja, nggak masalah kalau transaksi gitu. Ya. Gitu, baik. Yang dipermasalahkan itu adalah hibah atau sedekah, itu yang dipermasalahkan. Kalau transaksi pinjam, jual beli itu nggak ada masalah, ya, karena akan dipulangkan, permasalahannya akan dipulangkan, ya, itu nggak masalah kalau itu. Jadi misalkan pelacur, maaf ya Bu ya, pelacur beli barang ke kita, hasilnya juga hasil dari pelacuran gitu kan, atau jual beli khamr ya. Ya, emang usahanya jual beli khamr kok, jual beli ekstasi apa segala macam lah gitu ya. Beli barang ke kita, ya kita mah yang jual bodo amat duit dari mana saja, nggak masalah itu, tetap kategorinya halal dalam transaksi. Gitu. Begitu pula utang piutang sama ya. Jadi kalau kita terus ngasih ngasih keuntungan gitu, tapi apa ditentukan di depan atau gimana itu gimana Ustaz? Soalnya kan dia meminjamkan. Ya bagi hasil itu antara si pemodal dengan si pekerjanya itu di depan sudah ada perjanjian. Saya 50%, sampean 50%. Dan itu dipresentasikan, nggak diuangkan. Kalau ditentukan uangnya nggak boleh. Karena kan keuntungan bisa naik, bisa turun kan gitu ya. Iya. Jadi terus nggak kalau boleh. Kalau rugi sekian, nggak boleh. Harus dipresentasikan saya 50%, Bapak yang ngasih modal juga 50%. Harus gitu. Dan nggak boleh samar. Berapa aja lah, nggak boleh. Ibu punya gerobak, jualan chicken 10 gerobak, ibu yang modalin semua, tinggal cari pekerjanya. Kemudian kata pekerjanya, saya mau dikasih berapa persen ibu? Kamu 30%, saya yang punya modal, misalkan 70%. Oke, katanya setuju, udah. Tapi kalau samar-samar nggak boleh. Ya katanya, udah berapa aja lah, nggak boleh gitu. Dan itu nggak jadi murabahanya, dan itu zalim, nggak boleh gitu. Ya Ustaz. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.
Cukup Ibu? Ada lagi? Afwan Ustadz mau tanya, nih misalnya kita meminjamkan ke seseorang, ternyata dia mengembalikannya tuh suka dilebihin gitu. Terus udah selesai, terus misalnya minjem lagi, padahal yang punya uang itu bilang nggak usah dilebihin karena kan pasti yang perlu itu butuh, tapi selalu dilebihkan terus gitu loh Ustadz. Itu sebaiknya gimana? Dikembalikan atau memang diterima? Kalau tidak ada perjanjian di awal dan sudah diberikan pernyataan dari si yang meminjamkan, tapi tetap dia mengembalikannya, dia tahu hak-hak orang yang telah berbuat baik kepada dia. Dan itu terima, nggak masalah. Gitu. Tapi kan jadi ada rasa kayak seolah-olah kalau minjemin lagi jadi kayak ini pingin lebihnya gitu Ustadz, gimana? Itu tergantung niat kita. Ya, yang penting kita sudah jadikan pernyataan, jangan dikembalikan lebih karena ini riba. Udah jelas kan? Tapi ingin mengembalikannya. Allah, kita terima kalau dia memaksa. Nggak ada perjanjian juga, nggak ada perjanjian dan nggak memberatkan dia. Sedangkan dia memberikan kelebihan itu riba, tidak masalah, nggak memberatkan dia. Nabi pun ketika meminjam sesuatu uang dilebihkan oleh Nabi, mengulanginya. Sampai yang meminjamkannya senang. Ya mungkin dalam doanya mudah-mudahan minjem lagi gitu kan. Ya. Kalau tidak masuk dalam perjanjian bukan riba, nggak masalah. Terus satu lagi Ustadz, maaf. Satu lagi Ustadz, ini yang tadi mengenai arisan. Nah misalnya kan kalau waktu itu kan arisan itu kita ketemu terus pasti ada uang konsumsi. Nah otomatis yang punya rumah itu kan pasti untuk menjamu itu kan nggak mungkin pas dengan sesuai dengan uang konsumsinya, pasti dia tekor gitu istilahnya. Itu gimana Ustadz? Riba. Oh riba. Padahal kan dia rela gitu, tetap riba. Tapi kan di momennya itu, momen arisannya itu, utang piutang, gitu kan. Coba kalau bukan di momen arisan, aja menerapir, kan lebih bagus begitu. Bu, habis arisan nih, besok datang lagi ke rumah saya ngebahas ya, kan cakepan begitu. Jadi nggak ada syubhat ribanya di situ. Pas kan? Gitu. Ya. Namanya kalau orang minjemin, udah ada kewajiban dia membayar sekian tapi dilebihin, dengan alasan, saya kan ridho aja Ustaz minjem ke bank, yang nggak bisa, yang haram tetap haram. Kecuali ada sponsor lagi, kecuali ya ada dana dari mana, ini buat arisan ya, bukan orang yang ikut lagi kan, ya bagus dia lebihin sesuai amanah dari orang, masalah ya. Seperti di arisan ibu-ibu, ada orang yang kampanye nih, ngasih duit Bu pas arisan, saya talangin ini semua dana-dana ini, gitu kan? Ada sponsor, nggak apa-apa itu mah dipakai, dilebihin nggak apa-apa. Kalau dari uang arisan nggak boleh, ya. Sekalipun rela. Jadi sesuai perjanjian. Jadi sebaiknya jadi sebaiknya gimana ya Ustadz? Soalnya apa mundur dari arisan atau gimana jadinya nih? Soalnya kan pasti kalau kita arisan kan otomatis bergilir, dan pas kita dapat otomatis kita bagian yang konsumsi gitu. Itu ditetapkan konsumsinya Bu. Misalkan ibu arisan 5 juta, dapatnya semua nih anggota. Tetapkan yang 1 juta untuk konsumsi, jangan lebih. Tetapkan yang 1 juta untuk konsumsi.
Maksudnya Ustadz, konsumsi itu terpisah dari arisan. Jadi arisan misalnya 1 juta, jadi konsumsinya masing-masing ada lagi gitu. Iya segitu, jangan lebih. Kurang nih. Dari uang yang terkumpul. Yang terkumpul aja udah pakai. Habiskan itu dan kecuali ada sponsor lagi. Saya bilang gitu. Maksudnya gini Ustadz, yang dapat konsumsi itu jadi rela menambahkan, karena kalau misalnya dibelikan sesuai anggaran konsumsi yang diterima tidak memadai gitu Ustadz. Iya, saya paham. Tapi sedekah dalam hak piutang itu terlarang. Karena nanti giliran yang lain menyuguhi sesuatu yang kurang, itu akan jadi aib lagi nanti. Ya, benar, Pak. Jadi mungkin ibu-ibu yang datang itu pada bawa makanan untuk Sohibul Bait gitu. Kalau Jadi nambahin. Oh iya, kumpulan batu ngebantu batu nggak masalah kalau itu. Enggak Ustaz, kalau enggak boleh Ustaz. Kalau kita yang bukan kebagian dapat terus kita bawa buah umpamanya, enggak boleh juga. Boleh kalau niat sedekah. Nah, ya maksudnya begitu. Boleh kalau itu mah. Kalau udah kebiasaan misalnya yang dapat arisan, nah bulan depan di rumah saya misalnya, terus saya kan walaupun nggak tanpa uang konsumsi, kita tuh anggap aja kita tuh sedekah untuk yang datang gitu, nggak apa-apa tuh. Nggak boleh. Nggak boleh juga, kan kita sedekah besok datang ke rumah saya, besok kan di rumah saya bulan depan, saya hari ini dapat, bulan depan di rumah saya, iya. Terus saya kan nyuguhkan, kan karena ada tamu masa saya nggak kasih teh atau kue atau makan, gimana Ustaz? Makanya jangan akad utang piutang. Saya memberikan nasihat jangan akad arisan. Udah aja akad silaturahim, akad saling kunjung mengunjungi. Akad itu bermasalah. Kalau nggak ada ikatan, akad itu bermasalah. Gitu. Coba jangan ada acara arisan. Acara perkumpulan, gitu aja, Pak. Orang-orang tuh biasanya kalau nggak ada arisan tuh nggak tertarik, Ustaz. Itu udah jadi budaya yang salah itu, Ustaz. Kalau dicampur syubhat haram kan bahaya. Terus yang aman gimana, Ustaz? Silaturahmi. Kalau mau arisan itu 5 juta, dapatnya yang 1 juta atau 2 juta, silahkan khusus konsumsi. Aman. Nggak ada haram di situ. Dan jangan melebihi. Aman kan kalau mau arisan juga. Ya. Gitu. Dan harus dipisahkan antara konsumsi dengan itu. Kecuali saya bilang ada sponsor, ada yang membantu di luar orang yang ikut arisan. Nggak apa-apa. Meskipun itu kayaknya dimusyawarahkan gini, berhubung gini nih riba, gimana nanti kalau yang dapat si A, si B mau menyedekahkan, yang dapat si B, si A, gitu ada pembicaraan sebelumnya gitu, boleh nggak Ustaz? Bisa, nanti akan memberatkan, apalagi orang yang kurang mampunya nanti ujungnya. Iya, kesian juga berat ya. Udah nggak usah arisan aja lah ibu-ibu, pusing. Tapi karena malu, karena apa, berat dia ujungnya. Bahaya itu. Iya Ustaz. Ibu-ibu. Tapi kalau sudah 1 juta, semua orang setuju, enak sudah dikasih 1 juta. Dan nggak ada berat sebelah nanti. Enak kan gitu. Ya. Kapan Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Ya silahkan. Jangan ditawar loh. Kalau di RT saya Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, arisan, jadi misalkan arisannya 50.000, yang 5.000-nya itu dibagi 2 untuk kas sama untuk jalan-jalan Ustadz. Jadi yang kasnya ini untuk bantu warga, kalau warga ada sakit kita pakai uang itu. Tapi kalau yang satunya lagi untuk jalan-jalan, itu gimana Ustadz? Ya berarti dipisahkan. Ya uang arisan bisa uang untuk berbagi dengan orang-orang susah,
Ya pisahkan, jangan disatukan arisannya itu, jangan. Nggak disatukan, dipisah memang. Itu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Terus kalau yang sisanya itu kan untuk jalan-jalan juga, Ustadz. Itu gimana? Boleh juga nggak? Jalan-jalan. Silakan untuk jalan-jalan, silakan aja, asal jalan-jalannya dengan mahram gitu aja. Ya, iya Ustaz. Nah, ibu yang bisa menjaga ibu laki-laki kan gitu. Nggak masalah kalau jalan-jalannya jauh mah kan. Ya, tapi kalau jalan-jalan gaya-gaya doang, ibu-ibu nggak dengan mahramnya bahaya nanti. Kan biasanya kayak gitu, Ustaz. Iya, biasanya jalan-jalan misalnya ke Jogja atau kemana gitu, Ustaz, rame-rame ibu-ibu semua. Enggak dengan mahramnya, jangan. Sama suami jalan-jalannya. Jazakallah, Ustaz. Enggak masalah. Ustaz, ada jalan-jalan juga, Ustaz. Hah? Pengajian juga ada jalan-jalan juga, Ustaz. Cuma teman-teman ngaji aja. Ya jalan-jalan kalau jauh sampai bermalam hendaknya dengan mahram gitu kan. Tapi kalau mahramnya izin gimana? Kalau suami izin Ustaz. Ya kalau suami mengizinkan ya nggak masalah, tapi harus ada yang amanah menjaga di situ gitu kan. Oh, iya. Masya Allah, Masya Allah. Ini perbuatan kita nih, arisan terus Ustaz, ibu-ibu. Allahu Akbar. Cukup ya, cukup aja ya. Iya, Ustaz. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Baik, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dan memberikan taufik bantuannya kepada kita agar kita mudah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Taufikur Rahman. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dan diberikan kemudahan dalam berdakwah. Diamanilah Ustaz. Alhamdulillah Ibu-ibu. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, hal ehwal tentang arisan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengamalkannya dan memilih dan memilah. Semoga kajian ini menjadikan kita selamat dunia akhirat. Baiklah, kajian kita tutup. Insya Allah bertemu kembali di pekan depan. Semoga Allah mempertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bu Dani Kusumawan.